Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Viva. Saya adalah salah satu mahasiswa perencanaan wilayah dan kota Universitas Jember. Di video kali ini, saya akan membahas materi dari seminar yang diadakan oleh Universitas Podomoro. Seminar ini mengangkat materi mengenai Spatial Data Science dan Spatial Big Data. Jadi, webinar kemarin itu memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu yang pertama adalah menjelaskan konsep umum Spatial Data Science dan Spatial Big Data. Yang kedua, menjelaskan Spatial Data Science dan Spatial Big Data dalam perspektif bisnis. Yang ketiga, menjelaskan hubungan dari Spatial Big Data dan juga Spatial Data Science. Yang keempat, menjelaskan mengenai integrasi Spatial Data Science dan Spatial Big Data. Dan yang terakhir, menjelaskan mengenai apa saja platform dari Spatial Big Data. Sebenarnya apa sih perbedaan dari sains dan juga data science? Jadi, sains ini merupakan salah satu ilmu manusia mengenai kebenaran umum. Sains juga digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena. Berikutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari data science. Jadi, data science ini merupakan teknik untuk mengeksplorasi atau mengekstrak data ataupun database. Jadi, nanti hasilnya ini akan digunakan sebagai alat untuk mengambil sebuah keputusan. Ada beberapa pengertian di luar sana yang populer yang mengenai data science. Ada yang menyebutkan bahwa data science adalah pekerjaan yang menghasilkan artificial intelligence. Dan ada juga yang mengatakan bahwa data science adalah pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu dengan visualisasi yang bagus. Tetapi sebenarnya pengertian yang populer itu sama sekali tidak menjelaskan arti dari data science itu sendiri. Saat ini data science juga semakin berkembang karena adanya perkembangan bisnis. Tetapi data science juga berkembang menjadi ilmu multidisiplin yang mempelajari tentang programming, statistik, visualisasi, atau bisnis domain lainnya. Jadi pada seminar kemarin itu menjelaskan bahwa ada 4 disiplin ilmu dari spatial data science. Yang pertama adalah GIS. GIS ini dirancang untuk menangkap, menyimpan, mengelola, dan menganalisis suatu data geografis. Kemudian yang kedua adalah RDBMS. RDBMS ini merupakan digital database yang dirancang dalam bentuk model database relasional. Spatial database merupakan database yang dioptimalkan dalam meminta dan menyimpan data. Spatial database juga memungkinkan untuk representasi objek geometris sederhana seperti titik, poligon, ataupun garis. Jadi untuk data spasial sendiri itu terdiri dari nilai spasial dari suatu objek, panjang, perimeter, volume, dan lain sebagainya. Kemudian untuk spatial database sendiri merupakan koleksi spasial maupun non-spasial yang saling terkait dari deskripsi data dan tautan antar data. Disiplin ilmu yang ketiga adalah analisis data. Analisis data ini digunakan untuk memeriksa, membersihkan, dan menginformasikan suatu data dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan.
Untuk analisis data spasial, ini berfokus pada mendeteksi, mengeksplorasi, dan memodelkan pola-pola untuk mengetahui suatu proses. Disiplin ilmu yang keempat adalah Big Data. Big Data ini memiliki ciri-ciri ukurannya yang sangat besar, jenisnya yang variatif, dan juga pertumbuhannya yang sangat cepat. Pertumbuhan dari Big Data ini harus dikelola secara khusus karena bisa jadi pertumbuhannya itu tumbuh secara tidak terstruktur. Pertumbuhan dari Big Data ini harus dikelola dengan teknologi yang inovatif agar bisa mendapatkan ilmu yang mendalam dan juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi untuk Big Data sendiri memiliki beberapa genre, yaitu ada 3, raster, vektor, sama grafik. Jadi Big Data ini bisa dikatakan baik apabila ketiga genre itu dapat bersatu menjadi satu kesatuan. Jadi sebenarnya apa sih tipe-tipe dari Big Data jika ditinjau dari genrenya itu? Untuk genre yang pertama yaitu raster. Spatial Big Data memiliki raster yang termasuk citra satelit, simulasi iklim, dan sistem pencitraan drone. Kemudian untuk genre yang kedua yaitu vektor. Untuk genre yang kedua yaitu vektor. Ini yang termasuk Big Data yang termasuk dalam genre vektor itu yang termasuk genre kedua atau vektor ini adalah data taksi Uber, data Twitter geolocation, terus GPS dan lain-lain. Sedangkan untuk genre yang ketiga atau drone ini yang termasuk dari genre ini yaitu jaringan listrik, data jaringan jalan, sama data jaringan drone. Untuk dalam perspektif bisnisnya, kan kadang ada yang bertanya, kenapa bisa Google itu menciptakan mobil yang gak ada pengemudinya, jadi kayak dari sistem gitu, gak ada pengemudinya, gak ada manusianya, mobilnya jalan sendiri. Atau juga ada yang tanya tuh, kan kadang kalau kita cari nge-search di Google tuh kan biasanya ada iklan. Nah iklannya tuh bisa kayak barang yang baru kita cari, atau bagaimana bisa suatu website bisa memunculkan iklan dari barang yang sering kita cari, atau bagaimana bisa media sosial merekomendasikan user atau artikel untuk kita ikuti. Jadi semua itu ada hubungannya dengan Big Data. Dengan munculnya banyak platform tempat kita untuk berbagi cerita, berbagi foto, atau data diri, ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi privasi yang dilindungi. Untuk itu, peranan data science sangat penting di era Big Data seperti saat ini. Jadi, dengan adanya data science ini, semua data, baik yang terstruktur ataupun tidak, bisa dianalisa dengan baik. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang kurang jelas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.